Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, halo semuanya. Ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kita mau obrolin polemik usulan dana BOS buat makan siang gratis. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS tengah jadi sorotan dan perbincangan khalayak ramai. Pasalnya, skema bantuan dana yang biasa digunakan untuk operasional sekolah itu diusulkan jadi sumber pembiayaan program makan siang gratis yang diusung calon Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi SMPN 20 Curug Kabupaten Tangerang yang melakukan simulasi program makan siang gratis. Mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zeki Iskandar menyebut dana BOS yang digunakan untuk makan siang gratis jika disetujui bisa melalui BOS spesifik atau BOS afirmatif dengan rekening terpisah dari BOS reguler. Hal itu supaya pemantauan anggaran jelas dan lebih tertib dan BOS reguler tidak terganggu oleh anggaran yang baru ini. Kata Zaki, melalui BOS instrumennya ada dan sudah lengkap, mulai dari penyaluran, pelaksanaan, sampai pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan, BPK, dan Inspektorat. Nah, kalau dari juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada CNN Indonesia menjelaskan, hal itu sebatas usulan yang baru ditampung untuk nantinya dirapatkan di lintas kementerian. Usulan itu katanya perlu ada kajian lagi. Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, dana BOS diberikan untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pelajaran yang lebih optimal. Misalnya, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sampai membeli alat multimedia. Tapi perlu diketahui nih, dana BOS 2023 tingkat sekolah dasar hanya berkisar Rp900.000 per siswa per tahun. Sedangkan makan siang gratis yang dianggarkan sebesar Rp15.000 per siswa hingga ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp5,4 juta per tahun. Untuk itu, Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR RI Syaiful Huda menyebut alokasi dana BOS dari APBN harus naik 600%. Kalau mau dana BOS digunakan buat program makan siang gratis. Nah, kita mau kulik-kulik nih penggunaan dana BOS ini mungkin nggak sih kalau dialokasikan buat makan siang gratis? Tapi setelah komen netizen plus 62 ini. Yang pertama @AZRXX. Ujung-ujungnya BLT juga nantinya. BLT khusus makan siang gratis. Soalnya mau pakai dana BOS banyak yang protes. Lanjut @RonXX. Semoga dengan adanya program makan siang gratis, anak-anak jadi tambah semangat untuk belajar dan bersekolah. @GlowXX. Program makan siang gratis yang tadinya didukung para guru, sekarang ditolak ketika tahu bahwa makanan gratis diambil dari dana BOS. Tadinya sudah memimpikan bakalan dapat tambahan dana ekstra plus makan gratis, malah boncos, jadi ogah. @KSXX. Program makan gratis itu bagus. Yang penting benar-benar tepat sasaran, makanannya berkualitas, pengawasannya baik, jangan sampai dikorupsi. @ComXX. Coba Anda cek selama ini dana BOS digunakan apa oleh para guru negeri tersebut. Jangan-jangan banyak digunakan untuk jalan-jalan atau plesiran. @AkuXX. Selama ini dana BOS digunakan sebagai penunjang kegiatan sekolah negeri dan kekurangannya pihak sekolah meminta kepada wali murid dalam bentuk sumbangan wajib. @RNXX. Gue sekolah SD tahun 80-an pernah merasakan makan tambahan gratis di sekolah, seperti bubur kacang ijo dan Milo gratis. Ada fan dari Milo yang datang ke sekolah, tapi cuma seminggu sekali. @NanXX. Finlandia, Estonia, dan sederet negara maju dengan pendidikan terbaik di dunia sudah menerapkan program makan gratis di sekolah dari dulu. Skripsi saya dulu membandingkan pendidikan Indonesia versus Finlandia. Di Finland, program ini sudah berlangsung sejak 1940. Masih banyak yang belum paham dampak program ini dalam jangka panjang. Yang terakhir, @MarXX. Catering harus layak kebersihan dan pengawasan terhindar dari keracunan massal. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Menanggapi ramainya perdebatan penggunaan dana BOS untuk makan siang dan susu gratis, calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, mengatakan kalau ada masukan dan evaluasi terhadap program itu, maka akan dijadikan perbaikan skema-skema yang ada sekarang. Ini kan kita uji coba dulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya nanti kalau ada masukan, ada evaluasi, ya pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang gitu, Nje. Untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang di Solo dulu, Nje. Gitu, Nje. Saya bilang itu tadi loh. Untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo dulu. Gitu, Nje, ya. Kalau kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, anggaran makan siang dan susu gratis tidak boleh mengutak-atik anggaran pendidikan yang hanya 20% dari APBN. Sebab, kata dia, ini akan mengganggu jalannya pendidikan, mau itu masuk ke dana BOS atau anggaran pendidikan di luar dana BOS. Meskipun dimasukkan dalam dana BOS atau di luar dana BOS, tetapi masih menggunakan komponen anggaran pendidikan yang 20%, itu pasti akan sangat mengganggu jalannya pendidikan di Indonesia. Baik dalam nanti ada gaji guru, nanti ada operasional sekolah, nanti ada peningkatan akses, peningkatan kualitas, pasti akan bermasalah gitu. Apalagi dimasukkan dalam dana BOS yang hari ini saja masih kurang gitu kan. Nah kalau dipaksakan masuk dana BOS ya pasti nanti akan sekolah-sekolah swasta bisa gulung tikar itu. Guru-guru yang mendapatkan subsidi dari dana BOS ya pasti bisa puasa itu nggak gajian gitu. Jadi hari ini ya sekolah itu yang ngelola dana BOS saja kan bermasalah gitu kan. Masih banyak itu misalnya kepala sekolah yang tiba-tiba rombongan mundur karena diperas oleh oknum-oknum tertentu. Itu hanya dana kecil tuh yang masuk ke sekolah, dana BOS. Apalagi kalau ditambah dengan dana untuk biaya makan siang gratis ini, tentu ini menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang memanfaatkan dana-dana segar yang ada di sektor pendidikan. Sampai hari ini kan masih masuk dalam 5 sektor terkorup kan di Indonesia ini, sektor pendidikan ini. Jadi selama soal transparansi dan akuntabilitas ini belum terjadi di sekolah, soal mekanisme pengelolaannya bagaimana, maka ini akan sangat rawan dikorupsi. Kasusnya sama dengan BOS. Banyak kepala-kepala sekolah, banyak bendahara-bendahara sekolah, banyak guru-guru sekolah yang terlibat dalam penyelewengan dana BOS, mereka harus masuk penjara. Begitu pula ketika dana makan siang gratis ini dipaksakan, padahal sekolah belum punya sistemnya dan seterusnya, maka itu sama saja menjadi bom jebakan ya, yang akan merugikan sekolah dan kepala sekolah itu bisa terjerat kasus korupsi dana makan siang gratis ini gitu. Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru Heni Supolo Sitepu menekankan pentingnya mengajak diskusi bersama pihak untuk mengkaji usulan tersebut. Semua hal itu kan perlu ada kejelasan. Kenapa perlu ada naskah akademik? Sebetulnya agar semua bisa dilihat dengan baik. Perlu ada penelitian yang baik, perlu ada tujuan yang jelas, perlu ada prioritas-prioritas yang jelas. Itu semua kan membutuhkan proses ya. Dan ini yang tidak dijalankan. Dalam proses itu perlu ada keterlibatan bermakna dari guru atau komunitas guru. Disebut sebagai keterlibatan bermakna. Mereka punya hak dan perlu untuk mengutarakan pendapat. Mereka berhak untuk didengar dan mereka berhak untuk melihat nih apa sih hasil kajian pemerintah. Kajiannya aja kita belum pernah baca. Kita kan nggak tahu kajiannya apa kan? Apa bentuk kajiannya? Seperti apa dan apakah betul? Dan yang mana ini? Daerah mana yang membutuhkan ini? What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Imbas geng kriminal bentrok dengan pasukan keamanan, pemerintah Haiti, Amerika Utara menetapkan status darurat nasional. Tak habis di situ, pemerintah juga menerapkan jam malam, berlaku mulai jam 18.00 sampai 5.00 waktu setempat. Menteri Keuangan sekaligus pelaksana jabatan Perda, Menteri Patrice Boisvert telah memerintahkan pihak kepolisian melawan kejahatan dan menegakkan hukum kepada semua pelanggar.
Maraknya aksi kriminal di Haiti dipicu geng kriminal yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Ariel Henry. Sementara keinginan mereka belum dipenuhi, geng kriminal ini menyerang petugas-petugas dan banyak nyawa jadi korban. United Nations Children's Fund (UNICEF) memperingatkan angka kematian anak-anak di jalur Gaza yang berpotensi terus meningkat kalau serangan-serangan antara Hamas Palestina Israel tidak dihentikan. Kepala UNICEF Adel Koder mengatakan, UNICEF mencatat pada 3 Maret 2024 setidaknya 10 anak meninggal akibat dehidrasi dan kurang gizi di jalur Gaza Utara. UNICEF memperkirakan ada lebih banyak anak-anak yang tengah berusaha bertahan hidup, namun tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Koder menganggap kondisi anak-anak di jalur Gaza sangat tragis dan perlu diantisipasi secepatnya. Imbas aksi mogok dan demonstrasi, pemerintah Korea Selatan mencabut izin praktik 7.000 dokter magang yang menolak kembali bertugas. Pencabutan izin praktik dilakukan selama 3 bulan ke depan. Wakil Menteri Kesehatan Korea Park Min-soo menganggap hukuman ini patut diberikan lantaran dokter-dokter tersebut sudah diberikan kesempatan kembali bertugas namun menolak. Pemerintah Korsel mengatakan pencabutan izin dokter mampu menghambat dokter magang melanjutkan pendidikannya ke kedokteran spesialis. Sebelumnya, ribuan dokter-dokter memprotes penambahan kuota mahasiswa baru di sekolah kedokteran pada tahun ajaran 2025. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kita masih bahas soal polemik usulan penggunaan dana BOS buat program makan siang gratis. Kita mau tanya nih, gimana sih penggunaan dana BOS selama ini? Apakah memungkinkan untuk menjalankan program makan siang gratis? Untuk itu, kita ngobrol bareng Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fahriza Marta Tanjung. Ini kan belakangan ada pembahasan soal ini ya Pak, makan siang gratis dan susu bagi anak-anak di sekolah nih Pak. Belakangan ada wacana kalau saran gitu ya Pak, usul kalau gimana menggunakan dana BOS. Nah, pertama saya mau minta tanggapan atau gimana sih Bapak melihat usulan dana BOS digunakan untuk biaya makan dan susu gratis, dan seperti apa gitu Pak sikap dari FSGI terkait dengan usulan ini? Ya, saya kira pertama itu ya, kalau memang kita bicara persoalan bahwa alokasi pendanaan itu akan menggunakan BOS, saya kira kurang tepat ya, kurang pas begitu barangkali ya. Karena kita ketahui dana BOS yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah atau kesatuan pendidikan itu kan sebenarnya cenderung pada sesuai dengan namanya ya, biaya operasional sekolah, berarti yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu, operasional gitu kan. Nah, kalaulah kemudian misalnya digunakan sebagai ini ya, untuk makan siang dan susu gratis tadi, saya kira kurang tepat. Kami dari FSGI saya kira ada beberapa pernyataan yang sudah kami rilis itu bahwa kami menolak ya penggunaan dana BOS untuk makan siang dan susu gratis tadi gitu. Karena sebenarnya dengan dana yang ada saat ini, misalkan saja itu di sekolah dasar ya, bahwa rentang penerimaan dana BOS itu kan sekitar antara 900 sampai 1.900.000 ya. Itu sebenarnya masih belum menutupi kebutuhan yang ada di sekolah gitu ya. Dan yang paling rumit untuk ditanggung jawab di sekolah sebenarnya dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sekolah itu salah satunya adalah persoalan guru honor ya, guru honor. Terus ini bagi sekolah negeri, karena di satu sisi sekolah-sekolah dituntut untuk menyediakan pendidikan gratis, artinya tidak memungut bayaran sama sekali kepada siswanya, tetapi di sisi lain sekolah kan tidak punya sumber dana yang lain selain BOS, maka untuk pembayaran guru honor itu ya, kebanyakan sekolah-sekolah khususnya SD dan SMP itu menggunakan dana BOS gitu. Kalaulah memang kemudian nanti dana BOS ini digunakan sebagian untuk program makan siang dan susu gratis tadi itu, saya kira justru akan ini ya membuat sekolah kesulitan ya untuk menjalankan operasionalnya karena tidak bisa lagi untuk menggaji gurunya gitu. Pak, tapi kalau boleh tahu, selain untuk membayar guru honor itu, dana BOS ini pengelolaannya dan penggunaannya itu seperti apa sih Pak? Ya, pengelolaan dana BOS ini banyak ya, khususnya terkait dengan operasional sekolah, misalnya sarana prasarana di sekolah ya, kemudian buku-buku gitu, kemudian juga pelaksanaan untuk program PBDB ya, penerimaan peserta didik baru,
kemudian digunakan juga untuk pelaksanaan ujian gitu. Nah itu kemudian juga untuk pembayaran langganan daya dan jasa gitu kan. BOS existing sekarang itu seperti itu penggunaan dananya gitu. Itu pun kadang-kadang sekolah harus ini ya, misalnya di dalam pengadaan buku nggak bisa sekaligus beli untuk semua siswanya, tetapi harus dicicil-cicil dulu misalnya gitu kan, karena dana BOS-nya tidak mencukupi gitu ya. Apalagi misalnya sekarang kan ada kebijakan pemerintah bahwa untuk penggunaan BOS itu yang pos guru honor itu bisa sampai 50% gitu kan. Jadi artinya bisa mengurangi untuk ini ya pos-pos yang lainnya kan gitu. Pak, ini kan sempat disinggung gitu ya kalau dana BOS yang digunakan itu terpisah dari dana BOS yang reguler. Artinya jadi BOS spesifik atau BOS afirmatif nih Pak. Gimana Bapak menilai hal ini? Apakah masih bisa Pak mengakomodir program makan siang gratis gitu? Saya pesimis Mbak gitu ya. Pesimis kalau memang kemudian itu bisa diambil mungkin dari tidak menggunakan dana BOS yang reguler, tapi mungkin bisa jadi menggunakan dana BOS yang afirmasi kan gitu. Karena kalau hitungan kita misalnya dia yang misalnya tadi lah yang 900.000 sampai 1.900.000 itu kan misalnya di anak sekolah dasar itu untuk 1 tahun Mbak gitu kan. Dan kalau lah misalnya sebagaimana kalau kita lihat simulasi yang dijalankan oleh Menko Perekonomian kemarin kan rencana satuan ininya kan 15.000 ini ya. Berarti kalau misalnya anggap saja dalam sebulan katakanlah ada 20 kali memberikan makan siang dan minum susu gratis tadi, berarti kan sudah 300.000 untuk 1 anak gitu. Dan kalau dikalikan ya katakanlah 10 bulan mungkin ya dipotong hari libur dan lain sebagainya, itu kan berarti butuh dana 3 juta, bukan dana yang sedikit saya kira, karena dengan dana yang sekarang ini saja masih masih banyak persoalan gitu. Saya kira gitu Mbak. Oke, Pak, terakhir ada catatan nggak sih Pak soal usulan ini agar mungkin tidak berdampak negatif pada program pendidikan ke depannya gitu? Saya kira akan lebih baik jika pemerintahan yang saat ini fokus pada menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan. Kalau dia terkait dengan sekolah, mungkin terkait dengan episode-episode Merdeka Belajar itu bagaimana itu bisa dituntaskan oleh pemerintahan yang lebih kurang hanya tinggal 8 bulan lagi kan gitu. Saya kira itu seharusnya menjadi fokus pemerintahan saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Baru kemudian yang kedua, kalau ini kan kalau makan siang dan minum susu gratis, saya kira juga kan harus kita lihat juga landasan berpikirnya kenapa timbul program ini. Kan saya kira kan kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di saat kampanye itu kan lebih pada persoalan stunting gitu ya, atau kemudian untuk menaikkan kondisi gizi anak seperti itu. Jadi saya kira akan lebih baik jika posnya ini kemudian bisa diambil dari pos kementerian yang lain gitu. Artinya yang mungkin kan Kementerian Kesehatan misalnya gitu. Nah kemudian yang ketiga, bahwa secara umum kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, anggaran untuk pendidikan itu kan sebesar 20% gitu ya Mbak. Nah sampai dengan saat ini kan kita masih menjadi perdebatan ya, apakah yang anggarannya 20% itu ansih untuk sekolah, apakah kemudian atau ansih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama, atau kemudian juga untuk kementerian-kementerian dan lembaga lainnya yang mengelola bidang pendidikan. Nah itu kan masih menjadi perdebatan juga gitu ya, karena pada kenyataannya sebenarnya anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu nggak sampai 20% gitu kan. Nah itu yang saya kira yang seharusnya menjadi fokus lah di pemerintahan Jokowi hari ini di akhir-akhir periodenya. Saya kira gitu Mbak. Oke baik, terima kasih Pak Fariza. Iya makasih Mbak. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Perhubungan menyediakan 722 unit bus untuk membawa sekitar 30.000 penumpang sebagai layanan mudik gratis Lebaran tahun ini.
Sementara 30 unit truk disiapkan khusus untuk transportasi sekitar 900 motor. Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktoral Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Irli Saritini Permata mengatakan, pendaftaran mudik gratis dengan bus disediakan oleh Kemenhub dan dibuka mulai 5 Maret. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat. Irli menambahkan, unit pelayanan perhubungan kepentingan bersama UPPKB akan dijadikan rest area. Tidak hanya di jalan, tetapi juga di sungai danau penyeberangan sekitar. Terdapat 8 lintas yang dilayani dengan total 210 unit kapal dan 51 unit dermaga. Irli mengatakan Kemenhub telah mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kesiapan kendaraan mudik Lebaran 2024. Selanjutnya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Emak-emak asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggencarkan gerakan menanam cabai. Ketua PKK Kota Banjarmasin, Siti Wasilah mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Gerakan menanam cabai ini digalakan di pekarangan rumah dan diikuti seluruh anggota PKK di kecamatan hingga kelurahan. Melansir Antara, gerakan ini dibentuk lantaran cabai dianggap sebagai komoditi yang sangat penting. Bahkan Pemkot Banjarmasin sampai mendatangkan cabai dari luar kota dan memenuhi kebutuhan. Ibu-ibu PKK ini berharap penanaman cabai mampu membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan cabai di wilayahnya. Terakhir mampir Yogyakarta. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta PBTY ke-19 kembali digelar pada 4 hingga 10 Maret 2024 di Perkumpulan Budi Abadi Huhapui Kota Yogyakarta. Ketua Panitia PBTY ke-19 Ernest Lianggar Kurniawan mengatakan, konsep dan lokasi acara PBTY tahun ini sepenuhnya baru dan mengusung tema lestari budaya bagi negeri. Kata dia, tahun ini diisi lebih banyak pameran akulturasi budaya Tionghoa dengan Jawa dan pameran berbagai benda bersejarah seperti barongsai yang khusus dikeluarkan untuk prosesi ritual. Selain itu, museum tentang kepercayaan masyarakat Tionghoa dengan para dewa juga turut dipamerkan. Ada juga furnitur khas Tionghoa seperti ranjang, piring, mangkok, dan batik peranakan yang dipamerkan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.